Hai, bagaimana penjelasan tentang episode 11 tentang speed shutter? Jelas ya teman-teman ya, speed shutter, freezing, slow speed. Nah, kita bicara segitiga futur yang bagian terakhir, yaitu ASA. ASA itu singkatan American Standard Associate. ASA atau disebut juga DIN, disebut juga ISO. Itu semua singkatan. Singkatan untuk sebuah kode terhadap kepekaan cahaya. Jelas teman-teman? Detailnya kita bisa bahas ya. Oke, siap? Saya seruput dulu kopi Indonesia dengan rasa bin Katumalika. Oke? Hai, kita ketemu lagi di episode 12. Masih membicarakan komponen exposure yang dikenal dengan segitiga fotografi. Kali ini kita bicarakan ASA, segitiga fotografi. Saya ulang, kalau di lensa ada lubang diafragma yang mengatur banyak atau sedikit cahaya masuk, mengatur ketajaman di belakang objek, membuat warna lebih pekat atau tidak pekat. Itu fungsi lubang diafragma. Lalu ada komponen lagi, speed, yang ada di bodi kamera. Speed mengatur berapa lama cahaya yang masuk menyinari media rekam. Sebentar atau lama. Kalau sebentar kita bilangnya high speed. Tapi kalau lama kita bilangnya slow speed. Gitu. Efeknya adalah gambar menjadi beku atau gambar menjadi blur. Jelas ya teman-teman ya. Nah, satu komponen lagi adalah ASA. ASA ini kepekaan menangkap cahaya. Ya. Ada dua pengertian ASA. Waktu zaman film, ASA ini berpengaruh dengan logika perbesaran gambar. Oke. Kenapa di film perbesaran gambar sangat bergantung dengan ASA? Karena gini teman-teman, kepekaan terhadap cahaya itu sangat dipengaruhi dengan tebal tipisnya kimia yang menempel di film. Kalau kimianya tipis, dia peka terhadap cahaya. Cukup cahaya sedikit, dia sudah bereaksi. Tapi kalau chemicalnya tebal, dia butuh cahaya banyak untuk membuat reaksi kimia di chemical itu. Itu prosesnya. Sehingga sulit memotret dengan ASA yang rendah. Karena kepekaannya sangat kurang sekali. Butuh cahaya yang kuat untuk memotret itu. Kalau ASA tinggi, gampang. Cahaya ya lampu rumah pun masih bisa ditangkap sama dia. Nah, akibat dari perbedaan tebal tipisnya kimia yang nempel di film adalah kalau ASA tinggi karena dia tipis, begitu diperbesar, gambar akan kelihatan koral. Koral seperti permukaan karang itu pecah-pecah. Ya. Kenapa dia pecah-pecah? Karena tadi chemical di sini tipis sekali. Sehingga begitu perbesaran terjadi koral. Jelas ya? Nah, kalau ASA-nya tinggi, akibatnya seperti itu. ASA-nya rendah, sangat bagus untuk ditarik perbesaran gambar. Kenapa? Karena chemical di sini pekat sekali. Tapi motretnya agak sulit, butuh cahaya yang kuat sekali. Jelas ya? Jadi ASA pada film sangat mempengaruhi logika perbesaran gambar. Clear ya teman-teman ya? Nah, di era digital bagaimana? Di era digital ASA sebetulnya tidak langsung mempengaruhi logika perbesaran gambar. Yang mempengaruhi logika perbesaran gambar adalah jumlah file. Kita pakai file apa? Karena di sini nanti ada resolusi dan size. Ini yang mempengaruhi logika perbesaran gambar pada kamera digital. Jelas ya? Tapi hati-hati, di kamera digital era di bawah tahun 2008 akan mudah terjadi noise. Noise itu adalah bintik-bintik putih terjadi karena
asanya kita paksa menjadi asa yang tinggi, kepekaannya, sehingga dia menangkap cahaya itu seperti memaksakan diri sehingga ada bintik-bintik putih. Noise. Nah, sebelum noise sebetulnya ada tahapannya, tapi tidak semua kamera. Ada juga kamera yang sebelum masuk di noise dia ada grainy, hampir seperti koral, grainy, berpasir gitu. Jadi gambarnya sepertinya kayak pasir-pasir gitu, kayak permukaan pasir, butir-butir. Ya, nah ini di era digital. Jadi kalau di era film asa berpengaruh logika perbesaran gambar, di era digital hati-hati dengan noise dan grain. Karena perbesaran gambar adanya di resolusi dan size. Kenapa saya selalu pakai filenya RAW? Walaupun kamera saya cuma 5 megapiksel. Ya, itu. 5 megapiksel saya masih berani perbesar 1 meter kali 2 meter. Karena resolusi dan size besar sekali di sini. Dan teman-teman ya, ASA itu singkatan American Standard Association, ISO International Standard Organization. Ada lagi DIN, Dutch International Number. Jadi ASA atau ISO atau DIN ini adalah singkatan dari kode kepekaan menangkap cahaya. Jelas teman-teman? Kalau sekarang enak di fotografi digital, setiap pemotretan kita bisa rubah asa. Di era film nggak bisa. Kalau sudah satu roll asa 100 ya sampai habis asa 100. Ada teknik namanya push dan pull, tapi itu panjang urusannya karena menyangkut proses cuci, proses memotretnya. Tapi di era digital udah enak sekarang. Ruangnya gelap, asanya naikin. Ruangan terang, asanya turunin. Jadi ketiga komponen ini bekerja sama. Kontrolnya adalah kembali lagi ini. Ya. Logikanya di manual exposure kamera kita. Oke teman-teman, jelas ya. Jadi segitiga fotografi sudah kita ulas. Apa itu diafragma, apa itu speed shutter, dan bagaimana cara kerja asa. Oke, ini yang disebut logika dasar teknik fotografi. Kalau ini teman-teman sudah kuasai, silakan motret apa aja, logikanya cuma ini. Ayo taruhan. Mau motret komersil, motret apa aja deh. Semua bicara cuma diafragma, speed, asa. Diafragma, speed, asa. Jelas teman-teman? Singkat ini, singkat sekali dan kayaknya sederhana ya. Tapi inilah logika dasar fotografer baik komersil atau hobi. Baik, sampai ketemu di episode 13 yang lebih menarik dan silakan mencoba. Oke? Bagaimana teman-teman penjelasan saya tentang asa, DIN, atau ISO? Jadi memang kepekaan terhadap cahaya itu berbeda antara zaman film dan era digital. Terutama perbedaan terasa pada saat untuk perbesaran gambar. Pada zaman film, asa sangat berpengaruh dengan perbesaran gambar. Sementara di era digital, boleh dikatakan asa tidak berpengaruh. Jelas teman-teman? Oke, saya tunggu pertanyaannya atau komennya. Dan jangan lupa subscribe. Dan yang paling penting adalah tetap sehat supaya tidak kena corona. Oke? Seruput dulu kopi Indonesia dengan rasa Bhinneka Tunggal Ika. Oke, bye.